Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aprilia Susanti. Di sini saya akan mereview untuk tugas video ke-6, yang dimana tugas video 6 ini pertanyaannya adalah apa hubungan antara fun learning dengan bahagia. Yang sebelumnya di video yang saya jelaskan sebelumnya itu di tugas video 5 ya. Di tugas video 5 itu metode Bimba itu ada 3, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Dimana kita harus menggunakan fun learning terlebih dahulu agar anak merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia. Jika anak sudah merasa bahagia, maka tumbuhlah minat anak. Karena fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan dari awal hingga akhir untuk anak itu sendiri. Karena minat anak tidak akan tumbuh jika tidak fun learning. Maka di video sebelumnya dan di video kali ini saya juga akan jelaskan mengapa hubungan antara fun learning dengan bahagia. Oke, untuk fun learning sendiri ini adalah yang tadi saya ucapkan, proses belajar yang menyenangkan. Dimana prosesnya ini harus menyenangkan. Jadi kita sebagai motivator atau kita sebagai orang tua, kita harus senang terlebih dahulu agar anak juga merasa senang saat belajar bersama kita. Karena jika tidak fun learning, anak tidak mungkin bahagia seperti itu. Karena fun learning adalah metode yang sepenuhnya menyenangkan. Berarti di sini kita harus menggunakan metode yang menyenangkan untuk anak, dan dimana kita sebagai motivator juga harus merasa bahagia. Jika kita sudah merasa bahagia, maka insya Allah anak juga akan merasa bahagia saat belajar bersama kita. Seperti itu. Dan kenapa kita harus fun learning gitu kan, untuk bahagia gitu. Karena jika kita tidak fun learning, anak tidak akan bahagia. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan metode fun learning ini gitu kan, dan bagaimana caranya supaya anak juga bahagia gitu kan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak anak gitu. Jika anak ingin, Bu, saya mau membaca terlebih dahulu. Oke, kita baca dahulu ya. Yuk, mau mulai baca yang mana? Seperti itu. Jadi jangan, Bu, saya mau membaca dulu. Jangan. Kita seharusnya menulis terlebih dahulu. Di situ anak akan, ya Ibu, saya tuh maunya baca dulu. Nah, jadi anak tidak merasa bahagia. Jadi jika anak tidak merasa bahagia, maka minat baca dan juga belajar anak tidak akan tumbuh gitu. Makanya kenapa kita harus menggunakan fun learning, dan inilah hubungannya fun learning dengan bahagia. Jadi jika kita sudah menggunakan metode fun learning, maka otomatis anak akan bahagia. Dan hubungan antara fun learning dengan bahagia adalah karena fun learning adalah proses belajar yang menyenangkan untuk anak. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.